Selamat tahun baru teman-temanku. Apa kabar nih? Senang nggak berjumpa dengan mukaku lagi? Senang nggak berjumpa dengan kami di Sabdayu tentunya ya, bukan hanya aku sendirian, tapi nanti akan segera aku invite banyak temanku ya. Berempat seperti biasa kami. Nah, bukan hanya kami berempat aja, tapi kalian semua di rumah masing-masing ya. Kalian boleh banget ikut berdiskusi dengan cara memberikan komentarnya ketika nanti kami sudah mulai ngobrol. Teman-teman boleh juga ikutan ngobrol, beri pendapat, beri pertanyaan kalau ada, silahkan banget. Nah, tentunya nggak lama-lama kita akan segera mulai, tapi jauh lebih baik kita akan berkenalan nih dari masing-masing kita terlebih dahulu. Dari Bu Evi silahkan, nanti ke Nazar, terus Elsa terakhir. Ya, Silakan. halo semuanya teman-teman, sahabat-sahabat dari Sources juga semua. Perkenalkan, nama aku Evi, saat ini melayani di Yayasan Lembaga Sabda dan domisilinya di Kota Solo aja. Mantap. Silakan Nazar. Oke, halo semuanya teman-teman. Nama aku Nazar, nama aku Nazaruddin. Senang melayani di Kalimantan Barat, bagian misi menjangkau gereja-gereja yang ada di dalam pedalaman. Mantap. Mantap. Udah Bang? Ya, silakan. Ya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Elsa Siregar, aku dari Medan. Untuk saat ini aku bekerja sebagai guru dan juga melayani di Departemen Pemuda di salah satu gereja di Medan. Gitu aja. Mantap. Ya, teman-teman, aku Re dari Sabda ya tentunya. Domisili di Kediri. Salam kenal semuanya. Aku yang jadi host juga. Nah, ini ada sapaan dari teman kita, Arunika Studio 02. Hai, halo Kak Arunika. Nah, gimana tahun 2025 menyenangkan? Sudah 1 minggu. Oke, nggak lama-lama teman-teman. Sebelum kita mulai, aku mau jelasin tentang Sabda Youth terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang baru join di live Instagram Sabda Youth dan bertanya-tanya sebetulnya live Sabda Youth itu apa. Jadi Sabda Youth adalah live Instagram dari Yayasan Lembaga Sabda yang isinya itu kami ngobrol, kami diskusi, tentunya bukan hanya kami aja tapi teman-teman di rumah juga yang mengangkat satu topik atau satu tema yang relate di kalangan anak muda ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda, karena sesuai dengan visi kami sendiri dari Sabda Youth, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Makanya kami selalu mengangkat tema-tema yang fresh dan bahkan sering sekali mengangkat tema yang jarang dibahas di anak-anak muda. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Kita mulai obrolan kita dan kita buka dalam doa. Silakan Elsa boleh membuka kita dalam doa. Oke, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, Engkau yang luar biasa yang menyertai kami hingga pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami bersama dengan Sabda Youth akan mengadakan live. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, Kau berkati setiap kami menjadi pembicara. Bapak, biarlah diskusi kami pada malam hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan kami. Biarlah Tuhan Yesus, mereka boleh bersama-sama belajar dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Elsa. Nah, ini banyak sapaan dari teman-teman Elsa nih. Ada Kak Edwo juga. Hai Kak Elsa. Dan Bedbull. Hai. Halo. Halo teman-teman semua yang hadir. Sekali lagi teman-teman yang hadir, ikutan ngobrol ya nanti, ikutan diskusi bareng kami. Nah, langsung aja teman-teman, bicara tentang panggilan hidup nih. Sebenarnya masih ada, bahkan mungkin banyak sekali gitu anak-anak muda yang nggak tahu panggilan hidupnya, kan? Prinsipnya biasanya anak-anak muda tuh, ya aku hidup jalani aja dulu, let it flow lah, mengalir gitu kan. Biasanya seperti itu. Biasanya orang-orang yang seperti itu yang memang nggak tahu panggilan hidupnya seperti apa. Tapi sebenarnya menurut teman-teman, apa sih panggilan hidup itu dan seberapa pentingnya panggilan hidup itu bagi seseorang? Silakan. Oke. Dari aku dulu ya Bang Ria. Jadi ini cukup topik yang cukup menarik. Jadi yang bisa kita lihat ya, apalagi di sekitarku gitu kan. Banyak anak muda yang tidak berjalan dengan tujuan kayak gitu Bang. Seolah-olah mereka itu nggak punya tujuan hidup, kayak ngeflow aja sama yang Abang bilang tadi gitu kan.
Dan ada juga dari beberapa anak muda ini, mereka tuh punya hidup dengan agendanya sendiri atau planningnya sendiri. Tapi ketika mereka gagal, itu kayak mereka langsung melempem dan hilang arah kayak gitu. Tapi ada juga dari beberapa anak muda, mereka tuh seolah-olah sudah di puncak kesuksesan yang mereka mau, di puncak karir yang mereka mau. Tapi nggak jarang juga dari anak-anak muda yang sudah di puncak ini tadi, mereka ngerasa salah tempat, merasa tidak puas dengan apa yang mereka peroleh kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa melihat kenapa penting panggilan hidup itu tadi, supaya anak-anak muda ini terarah hidupnya kayak gitu. Mereka boleh berjalan dengan tujuan yang pasti kayak gitu. Jadi itu yang menurut aku ya Bang ya, kenapa topik malam ini sangat menarik dan itu perlu sekali dibahas untuk anak-anak muda. Karena supaya anak-anak muda ini berjalan dengan tujuan, berjalan dengan panggilan, mereka tahu kalau hidup mereka ini bukan untuk mereka sendiri aja, bukan untuk agendanya sendiri, tapi kayak tadi panggilan hidup berarti ada yang manggil gitu sih Bang. Ya, aku ya. Aku sependapat dengan Elsa gitu ya, tentang bahwa panggilan hidup itu memberikan arah gitu ya, sehingga orang yang tahu panggilan hidupnya biasanya tahu untuk apa aku hidup, punya misi hidup, dan punya alasan yang kuat kenapa aku ada di dunia ini ya. Tidak hanya sekedar jepret lahir, setelah itu ya kamu ngapain ya, ngalir aja gitu ya. Itu orang yang nggak punya panggilan hidup. Tapi orang yang punya panggilan hidup, dia akan bisa menemukan makna di dalam kehidupannya. Dan memang ini menjadi pertanyaan yang cukup menggalaukan bagi banyak anak-anak muda, karena saya juga sering berhadapan dengan para remaja gitu ya, karena mereka merasa saya nggak tahu panggilan hidupku, dan mereka biasa merefleksikan panggilan hidup itu dengan cita-cita atau dengan profesi gitu ya. Itu yang seringkali ada miss di situ, sehingga mereka juga kesulitan menemukan panggilan hidupnya karena terlalu fokus terhadap panggilan hidup orang lain. Ketika mereka melihat orang lain bisa punya makna, punya tujuan hidup, atau bisa menghidupi atau memaknai sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya, mereka melihat itu sebagai satu kesuksesan. Nah, anak-anak muda sekarang terkadang sulit mengetahui itu karena yang mereka kejar kesuksesan. Kalau aku udah tahu panggilan hidup, berarti aku akan sukses. Itu yang kadang miss-nya di situ. Setuju nggak? Iya, setuju Kak. Boleh nambah nggak? Silakan. Itu tadi, memang benar ya, kalau penting sekali ya namanya panggilan hidup. Jadi kalau seseorang yang tidak punya panggilan hidup itu, saya pernah baca buku Rick Warren ya. Rick Warren bilang gini, seseorang yang nggak punya tujuan hidup itu seperti kemudi. Jadi nggak tahu arahnya mau kemana. Gitu kan. Jadi tanpa arah. Jadi panggilan hidup itu penting sekali dimiliki oleh semua orang, apalagi khusus orang percaya kayak gitu. Ya betul. Senada dengan hal itu, Kak Christian Eka juga menyampaikan panggilan hidup itu biasanya berkaitan dengan tujuan hidup. Nah itu juga yang aku soroti juga. Biasanya itu erat dengan tujuannya, sehingga erat juga dengan passion biasanya gitu kan. Panggilan itu passion, hal-hal yang menggerakkan kita melakukan sesuatu gitu. Ini merupakan pilihan sadar juga gitu, pilihan sadar kita tentang apa, di mana, dan ngapain kita. Itu biasanya yang disebut panggilan hidup. Dan sepakat dengan yang teman-teman sampaikan semuanya tadi gitu. Panggilan itu yang terus menggerakkan dan menjadi dasar kita melakukan sesuatu sehingga punya tujuan hidup, punya makna dalam hidup. Itu sih. Ya, aku mau tambahkan ya, kalau dari tadi kita ngomong tentang panggilan hidup itu supaya kita mengerti arah hidup kita, mengerti makna hidup kita. Tetapi sebenarnya panggilan hidup itu akhirnya kalau seseorang sudah punya panggilan tujuan hidupnya yang khusus, akhirnya dia bahkan tidak akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena seseorang atau anak muda bahkan sekalipun ketika dia punya panggilan hidup, dia tahu jelas apa panggilan hidupnya, justru itulah yang akan membawa dia memberi manfaat bagi orang lain, memberi nilai bagi orang lain, dan memberi dampak bagi orang lain. Biasanya ini menjadi ciri-ciri dan menjadi salah satu alasan kenapa kita harus tahu jelas panggilan hidup kita. Karena nggak mungkin kita hidup bagi diri kita sendiri. Ini secara umum lah ya, orang-orang yang umum pun punya panggilan hidup gitu ya. Nanti pertanyaannya, kalau orang percaya sendiri gimana? Ya betul sih. Secara umum sebetulnya semua orang tuh punya panggilan ya, panggilan masing-masing gitu. Dan ya disayangkan kalau orang percaya nggak mengerti panggilan hidupnya. Dan panggilan hidup itu sepakat seperti yang Bu Evi sampaikan tadi. Kalau
panggilan hidup tuh sejatinya selalu bermanfaat untuk orang lain juga, gitu. Selalu berdampak untuk orang lain, tidak egosentris gitu. Sehingga dampak positif dari orang yang tahu panggilan hidupnya itu biasanya hidupnya lebih sistematis dan tahu gimana ya, tahu memanfaatkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, tahu melakukan ini apa dampaknya untuk orang lain, ketika aku melakukan ini orang lain tuh merasakan apa, apakah orang lain merasakan kerugian atau apa segala macamnya, itu dipikirkan semua. Orang-orang seperti itu ya orang-orang yang tahu panggilan hidupnya sehingga tidak terus memikirkan dirinya sendiri. Itu sih. Ya, sebenarnya sih banyak ya, tapi pada kenyataannya kan banyak sekali ya orang-orang di luar, bukan mengejudge ya, tapi banyak sekali yang anak muda, orang apalagi lebih khusus anak-anak muda Kristen, kadang seperti itu. Nah, kalau pembahasan ini itu keren sekali loh, menjelaskan kepada setiap teman-teman yang nonton malam ini nih, kalau panggilan hidup itu penting sekali buat setiap orang percaya, kayak gitu. Ya, betul sekali Minajar ya, karena kalau secara umum saja kita karena saya dulu pernah sekolah juga ya, SMA itu ada kayak kelas bimbingan konseling gitu ya. Nah, itu setiap siswa dipanggil ya, ada jadwal gitu ya untuk kita ketemu dengan guru bimbingan guru konselor kita gitu. Ini sekolah umum, ini sekolah negeri ya, sekolah negeri. Guru BK ya namanya ya, sampai lupa. Guru BK. Nah, di situ kita diberi semacam pengarahan, diberi semacam ada kuesioner gitu ya, lalu pertanyaan-pertanyaan yang akan menolong kita menggali kemana sih panggilan hidupmu, apa sih tujuan hidupmu, apa sih passionmu, ya, apa sih talentamu dan apa cita-citamu. Walaupun cita-cita tidak selalu sama dengan, tidak selalu identik dengan panggilan hidup ya, tetapi sejak ketika SMA itu karena nanti akan diarahkan ke perguruan tinggi kan waktu itu tuh sudah sangat sangat ditekankan jangan sampai kita menjadi anak-anak muda, waktu itu saya ya bekas anak muda gitu ya, jangan sampai kehilangan arah, dan ketika menempuh pendidikan itu bukan hanya untuk mengisi kepala saya, tetapi bagaimana saya dengan knowledge yang ada saya juga bisa mengarahkan semua knowledge itu untuk menambah nilai di dalam hidup saya, tetapi juga menjadi manfaat, kalau guru bilang menjadi manfaat bagi nusa dan bangsa. Jangan sampai negara kita terdiri dari anak-anak muda yang nggak punya tujuan. Wah, boring banget ini negara kalau anak-anak mudanya nggak punya tujuan hidup. Ya, aku jadi ingat gitu. Biasanya kalau kita lulus dekat-dekat kelulusan itu biasanya ada kumpul refleksi diri, terus ada senior atau guru-guru yang memberi bimbingan, coba pikirkan masa depanmu, mau jadi apa, arah tujuanmu. Jadi ya itu salah satu bagian untuk menemukan panggilan hidup sih gitu. Itu salah satu cara gitu. Mau apa sih gitu ke depan gitu. Nah itu harusnya sih dipikirkan sejak lama ya. Sayangnya memang momen-momen itu kayaknya aku juga dulu nggak merasakan itu sebuah cara untuk menemukan panggilan, hanya sebuah seru-seruan aja gitu. Iya, malah kadang-kadang waktu dipanggil guru BK atau ketika di gereja ya, itu ada mentor, ada konselor dulu, pernah juga ada persekutuan mahasiswa misalnya ya, semacam para church untuk anak-anak muda gitu. Kalau datang mau menasihati kami, itu malah kita suka lari gitu. Boring dikasih tahu tentang hidupmu harus seperti apa gitu ya. Sekarang rada wah, dulu saya masih suka lari-lari kalau mau disuruh memikirkan tujuan hidup gitu. Jadi baru sadar sekarang ya Kak Evi ya? Iya. Jadi baru sadar sekarang? Enggak sih, enggak baru sadar sekarang, udah tua kok baru sadar. Oke, berarti ini topik yang sangat menarik sebenarnya ya teman-teman. Jadi aku jadi ngerti dari pembahasan kita ini kenapa panggilan hidup itu ternyata sangat penting bagi semua orang ya, terkhusus malam ini kita bicara untuk anak-anak muda gitu kan. Tapi aku penasaran nih teman-teman, apakah panggilan hidup orang percaya itu sama dengan orang pada umumnya gitu? Apa sih panggilan utama kita sebagai orang percaya gitu? Apakah harus jadi hamba Tuhan, jadi pastor mungkin, jadi suster mungkin, atau jadi pendeta gitu ya? Kalau menurut teman-teman gimana?
Iya, aku nyambung tadi dengan sharingku gitu ya. Ketika pada akhirnya sadar, oh ini ada dari dari bimbingan dari satu lembaga mahasiswa yang memang biasa mementor gitu ya. Di situ saya tahu bahwa memang saya harus punya panggilan hidup yang utama adalah memuliakan Tuhan gitu. Itu yang membedakan saya dengan teman-teman saya yang bukan orang percaya gitu ya. Sebagai orang Kristen saya punya panggilan hidup saya yang utama yaitu untuk memuliakan Tuhan. Karena untuk itulah saya diciptakan. Allah tidak mungkin menciptakan saya tanpa tujuan, tanpa keunikan, dan Allah tidak mungkin menciptakan saya untuk tidak mengerjakan tujuannya di dalam kehidupan saya. Nah, itu juga senada ya di ketika diajarkan waktu itu, berarti segala tindakanmu, segala keputusanmu, cara berbicaramu, cara berpikirmu itu ya di tengah-tengah keluarga, baik kamu ketika kamu sendiri, ketika kamu di tengah masyarakat, di tengah-tengah orang lain, itu satu-satunya yang menjadi fokusmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu untuk orang percaya, menurutku. Ya, gue ya, betul sih. Selain memuliakan Tuhan, kita tuh dipanggil juga untuk diselamatkan gitu. Karena bagiku orang yang diselamatkan lah yang bisa memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan nggak berbicara tentang soal hanya berbuat baik ya, bukan hanya itu. Karena berbuat baik orang yang nggak diselamatkan dalam artian belum mengenal Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama gitu. Tapi berbuat baik dengan tujuan memuliakan Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah percaya sih. Itu menurutku. Ya. Selain itu sih kalau aku bisa nambahin ya, sebenarnya tadi kan udah jelasin sama itu untuk memuliakan untuk panggilan kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan itu adalah ya kita harus mengerti dulu bahwa kita ini telah diselamatkan Tuhan. Dan selain itu juga masih ingat tulisan yang Rasul Paulus dalam Alkitabnya, dia bilang gini dalam Filipi 1 ayat 20 kalau nggak salah, kalau aku hidupku harus memberi buah. Jadi panggilan orang percaya itu juga ya tadi seperti yang disampaikan sama Elsa ya, apakah dulu hamba Tuhan atau pendeta, ya yang utamanya dulu adalah memberikan buah dampak bagi orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang dengan status kita, entah kamu jadi siswa, mahasiswa dan sebagainya, di dalam pekerjaan, semuanya kita bisa berdampak dengan memberi buah ya seperti itu. Nah, yang penting itu tadi orang yang telah diselamatkan, yang percaya sama Tuhan, ya tujuannya berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, berdampak sih seperti itu, beri buah. Oke. Tadi aku boleh ya sedikit nambahin. Jadi kalau menurutku ya, panggilan utama kita menjadi orang percaya adalah ya kayak teman-teman sampaikan tadi untuk berbuah, ada juga untuk memikul salib gitu ya, ada untuk memikul salib ya, dimana setiap hari kita tuh harus memikul salib kan gitu. Jadi memang kita dipanggil, kalau menurutku yang pertama kita dipanggil untuk berjalan. Tadi kan Bang Rey sudah sampaikan, kita dipanggil untuk diselamatkan. Karena seperti firman Tuhan bilang, kita ini Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang menetapkan kan kayak gitu. Jadi kita dipanggil untuk berjalan hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Dan kita juga dipanggil untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan itu tadi gitu. Tapi kalau secara garis besar menurutku ya, panggilan kita sebagai orang percaya itu ada dua gitu. Ya, nggak lain nggak bukannya adalah mengasihi Tuhan Allah, dan mengasihi sesama gitu. Itu sih. Ya, aku mau nambahkan ya dari sharing teman-teman ini juga, dan ini yang sering juga menjadi kegalauan dari anak-anak muda gitu ya, karena merasa setiap kali datang dengan situasi di mana ini sharing pribadi ya, situasi di mana dia nggak puas akan hidupnya, atau dia merasa aku nggak cocok di tempat ini, kayaknya Tuhan nggak panggil aku di tempat ini dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan karena dia merasa galau karena ada panggilan tertentu gitu ya, tetapi karena dia memang tidak bisa mengerjakan apa yang saat ini dikerjakan oleh dia itu dengan maksimal. Karena apa? Males, dia tidak puas dengan keadaan, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya saya sendiri harus memberikan nasihat kepada dia. Sebenarnya kamu mau ngejar panggilanmu itu apa? Ternyata dia pengen spesifik. Saya mau dipanggil sebagai apa, Ki? Tolong dong Tuhan, buka suara, ngomong, misalnya mau langit terbuka, atau tiba-tiba dalam mimpi didatangi, kamu harus menjadi seorang guru, kamu harus menjadi seorang dokter gitu ya. Terus
Saya tanya lah, selama ini ketika kamu menjadi seorang pelajar atau ketika kamu menjadi seorang anak, apakah kamu sendiri sudah menjalani hidup yang memuliakan Tuhan? Apakah sudah mengerjakan apapun yang sebaik-baiknya dengan tanganmu untuk yang saat ini Tuhan percayakan kepadamu ya? Itulah panggilan yang harus kamu jalani saat ini dulu. Itu kadang pengennya langsung lompat, pengen langsung lompat. Tuhan kasih kunci A, B, C, D. Saya harus jadi apa? Tuhan panggil saya jadi apa? Tidak mau bergumul dulu dengan Tuhan, begitu. Oh, sorry ya, terlalu bersemangat. Ya, tapi itu juga jadi pergumulan setiap kita sih, orang percaya gitu. Kita kayaknya pernah dalam proses itu untuk menemukan panggilan hidup secara kita dipanggil sebagai orang percaya mau ngapain gitu ya. Itu ya jadi proses. Tapi bagiku juga yang tak kalah pentingnya untuk dipahami panggilan hidup kita adalah panggilan bersekutu kepada Tuhan. Kalau Elsa tadi bilang mengasihi Tuhan gitu, mengasihi Tuhan dan sesama. Ya itu harus menjadi basic dulu sih, sehingga kita fokusnya itu Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan, aku mau mendekatkan diri kepada Tuhan, aku mau mendengar suaranya gitu. Dan nanti berbicara tentang berbicara tentang hal-hal yang berbeda lagi gitu kan. Karena Tuhan memanggil itu dengan berbagai cara gitu, dan setiap kita dipanggil dengan cara yang masing-masing unik-unik gitu. Tapi prinsipnya tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu sih. Ya. Oke. Ya, aku statement dari kan ada dua hal yang orang percaya ya. Yang utama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan sebenarnya itu nggak gampang ya. Karena sering kan dengar cuma teori tentang mengasihi Tuhan itu seperti apa, mengasihi manusia dengan jadi dimaksudkan. Nah, mengasihi Tuhan itu dasar utama sebenarnya untuk melakukan semua panggilan utama yang tadi kita disebutkan satu persatu, teman-teman. Dan itu prinsip sekali. Jadi menurut aku ya, dasar utama dalam melakukan panggilan orang percaya itu ya mengasihi Tuhan lebih dahulu. Jadi kita nggak bisa melakukan hal yang lain yang benar, ya mengasihi sesama, dan itu tanpa ya, aku ya teman-teman, betul sih. Memang kasih ini menjadi dasar. Tapi ada satu komentar menarik nih dari Kak Christian. Menurut saya panggilan hidup itu bersifat dinamis, bukan karena kitanya, tapi karena Tuhan yang menggerakkan. Menarik dinamis ini. Maksud aku pribadi sih belum nangkep maksud dari dinamis. Mungkin Kak Christian juga boleh. Nah itu dia, sepemikiran kita. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Panggilan hidup itu bersifat apa gitu ya? Karena kalau nangkepku dinamis nih berubah-ubah. Besok dipanggil seperti apa? Nanti minggu depan dipanggil gimana gitu? Apakah seperti itu gitu? Gimana menurut teman-teman? Silakan kalau ada pendapat. Ya. Jar. Kalau panggilan itu yang karena Tuhan ya, aku setuju sih. Karena aku pernah baca buku orang judulnya Untuk Apa Aku Hidup di Dunia Ini, itu untuk kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita itu ya karena bukan kita yang menggerakkan, tapi Tuhan sendiri yang menggerakkan. Nah, Tuhan yang memilih kita gitu. Kalau Rick Warren tuh dibilang Tuhan sudah menentukan kita tuh sejak sebelum kita dilahirkan. Tuhan udah merencanakan sesuatu mau kita jadi seperti apapun sebenarnya Tuhan udah tahu kan. Dan hal itulah yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap pribadi orang percaya seperti itu. Tuhan sendiri yang menggerakkan kita untuk menjadi seperti apa. Seperti itu. Karena panggilan hidup itu penting ya. Ya, agak apa sih, dinamis, kayak maksudnya berubah-berubah gitu ya. Tapi aku percaya sih sebenarnya panggilan Tuhan itu kayak dasar yang kita omongin tadi ya tetap sama. Maksudnya kita sedang mengerjakan agendanya Tuhan, visi misinya Tuhan sebenarnya kan gitu dalam kehidupan kita. Tapi setuju dengan yang disampaikan di komentar tadi, bukan karena kitanya tapi karena Tuhan yang menggerakkan. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan kayak
dia dipanggil ke suatu daerah gitu kan. Memang dia punya panggilan sebagai seorang misi seperti itu. Dia dipanggil ke suatu daerah, tapi setelah beberapa lama di sana, sebenarnya bukan panggilannya yang berubah sih ya, tapi kayak gimana ya bilangnya? Tapi beberapa lama setelah dia di sana gitu kan, ya Tuhan memanggil dia kembali dengan, ya nanti kita akan bahas gimana caranya mendengar panggilan itu kan. Beberapa lama dia di sana, dia pindah tempat atau pindah, bukan pelayanan, gimana sih bilangnya Kak? Bukan berubah, tapi sesuai dengan yang Tuhan mau lah kayak gitu. Itu sih maksudnya mungkin ya. Iya, ya. Gitu. Oh, silakan deh, Kak Najar. Iya, sebenarnya kan Tuhan yang menggerakkan ya, panggilan utama itu kan setiap orang. Nah, dari perbincangan kita tadi tentang semakin menarik nih, semakin ngedip ke dalam ya sebenarnya pembicaraan kita. Nah, ternyata tuh ada panggilan khusus, tidak hanya panggilan utama, tetapi ada panggilan khusus. Bicara tentang panggilan khusus, setiap orang percaya apakah panggilan khusus itu tadi harus jadi penginjil atau jadi pendeta seperti itu? Apakah demikian gitu teman-teman? Ya, aku ya teman-teman. Sebetulnya kita sudah agak-agak sedikit nyenggol-nyenggol tadi panggilan khusus, yaitu panggilan setiap kita itu masing-masing berbeda gitu. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi penginjil, ada yang dipanggil untuk melayani, bukan pendeta dan penginjil, hanya bisa dikatakan poster gereja gitu ya. Ada yang dipanggil hanya seperti itu, tapi ada yang juga penata layanan di balik layar juga. Ya itu masing-masing setiap orang tuh berbeda gitu. Tapi bagaimana bisa menemukan itu gitu? Itu pertanyaan yang menarik. Tentunya harus bergumul sih gitu. Bergumul. Kalau aku pribadi menemukan panggilanku itu by proses. Awalnya dulu tentu aku juga berharap Tuhan tuh panggil aku secara pribadi, secara personal. Ray sinilah gitu, Ray kerjakan inilah, itu harapanku gitu. Tapi ternyata aku nggak dapatkan hal itu. Tapi berjalannya waktu aku menemukan panggilanku. Oh aku fix, aku akan jadi gembala gitu ya. Panggilanku penggembalaan setelah mengalami proses gitu. Baik proses intimasi dengan Tuhan, berdoa sendiri, dan Tuhan menunjukkan tanda-tanda itu lewat berbagai cara. Kalau yang ku alami dulu sih, banyak hal-hal aku dipertemukan dengan orang-orang yang memang butuh penggembalaan gitu, butuh digembalakan, entah itu orang-orang tua yang membutuhkan. Kebanyakan sih aku dipertemukan dengan orang tua gitu. Jadi aku makin yakin, aku menggembalakan untuk orang-orang yang lebih tua. Makanya aku nggak yang begitu bisa dekat banget dengan anak-anak muda, tapi lebih bisa dekat dengan orang tua karena ya nggak tahu ya Tuhan atur seperti itu. Tapi itu caraku, yaitu dengan tanda-tanda itu aku tahu, aku peka gitu, dan bergumul sendiri dengan Tuhan. Itu sedikit sekaligus kesaksian dariku. Silakan teman-teman kalau mau nambahin. Ya, aku ya. Ya, aku ya. Ya, kalau bicara tentang panggilan khusus itu memang pernah baca juga itu adalah satu misalnya peran spesifik yang Tuhan berikan kepada seseorang percaya gitu ya. Tetapi tetap harus bisa sesuai dengan talentanya, bisa aja sesuai dengan passionnya, tapi bisa juga dengan sikon tertentu. Itu tadi yang makanya tadi mau nyambung dengan yang dikatakan oleh si Tian gitu ya, Christian Eka. Ya, panggilan Tuhan secara panggilan utama untuk orang percaya itu tidak mungkin berubah, itu ya. Itu tetap. Tetapi Tuhan kita kan Tuhan yang aktif gitu kan ya. Dan bumi atau dunia ini juga kan berkembang gitu ya. Nah, panggilan Tuhan itu bisa berkembang, bisa dinamis juga, mengikuti perkembangan yang ada, perkembangan yang terjadi. Kayak sekarang di Yayasan Lembaga Sabda sendiri, dulu kami sangat terpanggil misalnya ketika zaman panggilan khususnya adalah untuk visinya IT for God itu tetap sampai sekarang gitu ya. Tetapi sekarang perkembangan teknologinya terus berbeda gitu ya, dan kami nggak mungkin hanya akan stay untuk software sabda saja gitu ya, stay untuk panggilan mengajarkan tentang software sabda saja kepada ini ya, software udah ketinggalan zaman. Sekarang adalah era AI gitu ya. Nah, sekarang panggilan kami adalah bagaimana menggunakan teknologi AI ini
ya dengan gerakan AI for God diajarkan kepada lebih banyak orang seperti itu. Sebagai guru sekolah minggu misalnya saya juga gitu ya, panggilan khusus saya eh, temukan panggilan khusus sebagai guru sekolah minggu tuh ketika kelas 3 SMP ya, pergumulan dengan Tuhan ya, kelas 1 SMA lah gitu, pergumulan dengan Tuhan, passion, tetapi juga akhirnya berkembang. Ternyata saya nggak dengan anak-anak ini, nggak dengan anak-anak balita gitu ya. Dulu saya tahunya saya dengan anak-anak balita, tapi akhirnya melihat perkembangan yang terjadi dan betapa sulitnya menjadi seorang anak remaja gitu ya. Saya akhirnya saat ini sedang terpanggil khusus untuk ya memberikan bimbingan kepada anak-anak remaja seperti itu ya. Berubah seperti itu, tetapi bukan berarti Tuhan tidak konsisten. Itu sih. Kalau dari aku boleh Kak sedikit. Oh, boleh. Banyak Jadi juga boleh. hampir sama ceritanya dengan yang Kak Evi ceritakan tadi ya. Jadi tadi apa pertanyaannya, gimana menemukan panggilan Ya. khusus ya? Nah, dulu aku juga kayak Bang Ray persis, kayak karena kita maksudnya udah terlibat dalam organisasi gereja lah seperti itu kan. Jadi kayak pengen kayak maunya Tuhan langsung ngomong, Elsa mau arah kemana? Kan manusia begitu ya. Maunya Tuhan langsung ngomong kayak, Elsa kamu Dari tepatnya di gampang. sini gitu. Padahal nggak begitu ya. Setuju dengan yang Kak Evi sampaikan juga, itu sebenarnya cara Tuhan ngomong, cara Tuhan mengarahkan itu banyak gitu. Baik dari situasi dan kondisi, baik dari passion kita. Ternyata setelah berjalannya waktu, saya menemukan saya punya hasrat atau saya punya passion untuk anak-anak seperti itu. Untuk anak-anak, nah balik lagi ke yang tadi bahwa panggilan Tuhan itu adalah dinamis, panggilan hidup itu dinamis seperti itu ya. Jadi waktu SMP SMA saya melayani anak-anak sekolah minggu, nggak sampai di situ, kami juga melayani di desa gitu kan, kami membuat kayak komunitas anak-anak, kami membuat ibadah seperti itu, kami buat pokoknya kita melakukan kayak persekutuan lah di sana, karena memang punya passion ke sana. Nah setelah itu berjalan, nah itu berkembang lagi gitu kan, setelah saya masuk di Medan, di kota, kan dulu saya di daerah gitu kan, setelah di kota saya melihat ternyata nggak cuma anak-anak nih yang perlu ditolong, nggak cuma anak-anak nih yang perlu belas kasihan, anak-anak muda juga gitu. Jadi berkembang dari situ, saya mulai digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi anak-anak muda, ya nggak harus maksudnya nggak jauh-jauh, orang-orang di sekitar dulu kan gitu. Jadi itu sih. Jadi bagaimana cara menemukan panggilan khusus ini tadi? Kalau dari aku pribadi ya tentunya kita bergumul, kayak Bang Ray bilang, kita bergumul dari situasi dan kondisi yang kita alami juga. Terus aku berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Nah itu sih. Kemudian nggak lupa juga aku punya mentor yang sering mengarahkan, yang aku percaya juga Tuhan bisa pakai mereka untuk mengarahkan aku. Itu sih. Jadi panggilan hidupnya semakin jelas gitu. Mantap. Aku boleh Ya. sambung ya. Ya, menarik ya. Aku ingat beberapa tahun yang lalu ya, saya itu selesai dari sekolah teologi ya. Jadi selesai seminari. Jadi saya pikir saya ini terpanggil untuk jadi pengkhotbah. Jadi saya nggak mau menggemalakan. Ya, jadi saya nggak mau ngomong, tapi saya pengen pengkhotbah panggilan kayak gitu. Udah panggilan seperti itu. Nah, waktu itu masih terus bergumul dengan hal itu. Nah, akhirnya hal itu berubah lagi. Nah, seiring berjalannya waktu, saya ingin ke Papua tuh. Saya pengen ke Papua, ingin pelayanan di Papua, karena dulu pas praktek 1 tahun di Papua. Karena saya lihat, kayaknya Tuhan panggil saya ke Papua tuh sebelum. Nah, tapi Tuhan bicara lain lagi. Tuhan nggak kasih saya untuk datang ke Papua karena waktu itu zaman COVID ya, tahun 2020. Akhirnya saya balik ke dan saya berpikir bahwa saya nggak dipanggil di Kalimantan seperti itu. Nah setelah sampai di Kalimantan, saya rencananya untuk berlibur istirahat seperti itu. Tapi karena ada orang tua rohani terus komunikasi, saya dipercayakan melayani ada satu yang sekarang saya melayani sampai hari ini. Itu misi, saya dikenalkan di Jakarta, terus pelayanan. Akhirnya ketika berjumpa dengan jemaat, ketemu dengan saya jadi ngerti ternyata tuh panggilan khusus itu
kayak kita terjun langsung ke satu tempat, kita lihat dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus terjun dulu ke tempat itu, seperti itu sih. Jadi kita bisa memahami panggilan kita secara khusus seperti apa. Ya, aku setuju banget sama Kak Nazar ya. Terkadang banyak orang tuh yang pengen instan itu tadi ya, pengen tahu panggilannya dari Tuhan, panggilan khusus gitu ya dari Tuhan. Tetapi mereka nggak pernah bikin apa-apa gitu, yang maunya dapat instan. Padahal kalau kita mau dapat panggilan khusus dari Tuhan, tadi kan kayaknya gampang banget tuh Kak siapa? Kak Nasar bilang, Tuhan berbicara kepada saya, sepertinya Tuhan ngomong sama saya seperti ini. Itu gimana? Itu banyak yang dikejar anak-anak muda saat ini. Gimana caranya Tuhan ngomong sama saya? Padahal satu-satunya cara untuk kita bisa mendengar Tuhan berbicara dengan kita adalah lewat firman Tuhan gitu. Kalau kita sendiri tidak pernah tenggelam di dalam firman Tuhan, tidak pernah melibatkan diri kita di dalam pelayanan, tidak pernah bersedia melakukan apapun, kesempatan apapun yang terbuka Tuhan berikan untuk tangan kita kerjakan untuk melayani Tuhan, nggak kita ambil, akan sangat sulit menemukan panggilan khusus kita. Karena Tuhan juga berjanji, aku akan memberikan kepada hamba-hambaku yang setia, kepada perkara-perkara kecil, aku akan percayakan perkara-perkara yang besar gitu. Jadi seringkali anak-anak muda saya sarankan, apa yang bisa kamu kerjakan di gereja atau di rumahmu untuk melayani Tuhan? Mengambil sapu lidi atau sapu untuk menyapu rumah, yang penting kamu lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu juga bisa menjadi salah satu cara awal kamu bisa peka dan kamu bisa menemukan panggilan khususmu dari Tuhan gitu. Kadang sukanya mikirnya ribet gitu, mau tiba-tiba ada suara datang gitu ya. Padahal dari hal-hal kecil rutinitas hidup kita, dari talenta yang kita hidupi gitu ya, Tuhan bisa memberikan panggilan khusus itu kepada kita. Dan saatnya ketika tiba, kita akan tahu kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu sih. Ya, maaf agak emosi. Betul sih, sepakat. Makanya harus lakukan dulu gitu. Karena kalau nggak ada lakukan, nggak ada experience, nggak punya pengalaman, nggak tahu kemampuan diri dan ini dari Tuhan atau bukan, ya karena kita menunggu saja gitu. Itu ya malah justru kita nggak tahu panggilan hidup kita gitu. Jadi ya harus melakukan. Dan sepakat tadi yang disoroti Kak Elsa tadi ya, dia menyampaikan kalau punya komunitas dan mentor juga yang mengarahkan orang lain tuh bisa melihat juga gitu. Oh ini kayaknya anak ini pas nih di bagian ini gitu, sehingga bisa maksimal di situ. Tapi di bagian lain kurang maksimal, kayaknya kurang di bagian ini. Hal-hal itu menjadi penting ketika kita sudah melakukan kan gitu. Kalau kita belum melakukan kan kita nggak bisa dapat masukan itu, nggak bisa menemukan itu gitu. Jadi mari kita lakukan lah gitu. Ya, aku ya. Diskusi kita semakin dalam ini ya, dan tadi juga sempat kepikir di firman Tuhan tuh banyak sekali yang memberikan arahan seperti Samuel. Kenapa Tuhan dia bisa menemukan panggilan khususnya? Karena dia setia dari kecil, dia ada di rumah Tuhan, ya kan? Melakukan apapun itu Elia dia lakukan ya gitu ya. Nah, makin menarik sebenarnya kalau kita memperdalam lagi dari segi firman Tuhan ya. Tetapi seperti kita lihat juga di firman Tuhan banyak sekali itu ya nabi-nabi atau mereka yang sudah Tuhan panggil secara khusus, mungkin ada orang-orang tua rohani kita juga ya atau hamba-hamba Tuhan, kita lihat ketika dia sudah menemukan satu panggilan hidupnya, ada aja pasti tantangannya gitu, ada aja pasti badai-badainya atau yang menggoda dia untuk nggak firm atau nggak teguh dengan panggilan khususnya gitu. Nah, gimana nih ya kita bisa menjalani panggilan Tuhan dengan setia? Kalau aku sih termasuk dengan panggilan umum sebagai orang percaya dan juga panggilan khusus ya. Bagaimana kita bisa tetap setia menjalani panggilan Tuhan itu, tetap setia menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita walaupun tantangannya banyak. Mau tahu nih dari anak-anak muda kayak Elsa, Nasar, Ray, dan teman-teman di rumah nih kayak apa? Sama nggak dengan cara saya dulu? Gimana kita bisa setia ya gitu. Nah, seringkali memang jujur aja lah, kadang-kadang bilang anak muda ya, tapi natur manusia menurut saya seringkali kita inkonsistensi ya, tidak konsisten dalam untuk setia seperti itu. Dan yang saya lihat kalau saya baca firman Tuhan, raja-raja, nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru, para rasul, yang saya lihat adalah
Seringkali yang membuat seseorang tidak setia itu adalah hubungannya, keintimannya dengan Tuhan. Ya. Seperti Raja Saul, Raja Salomo, Raja Daud, semuanya mereka-mereka yang terpanggil luar biasa itu, yang membuat seseorang tidak setia adalah hubungannya yang jauh dari Tuhan. Nah, kita ini kan orang-orang yang sudah dimakan, sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya seperti itu sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, untuk supaya kita bisa menjadi menjalani panggilan kita dengan setia itu, yang pertama menurut saya kita harus semakin terus sadar sih, menyadari bahwa kita ini dulu orang berdosa, kita ini adalah orang-orang yang oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Nah, kesadaran itu penting, kesadaran akan Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan yang besar itu yang mendorong kita untuk mengerjakan itu dengan konsisten seperti itu. Nah, kesadaran itu yang membuat kita setia dengan panggilan kita sebagai khusus itu. Dan hal-hal yang harus kita ambil seperti ya mengerjakan hal fokus kepada hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan seperti itu. Apa yang Tuhan percayakan yang saat ini kita jalani, panggilan sebagai orang percaya, panggilan sebagai panggilan khusus dalam hidup kita itu ya jangan fokus pada hal yang kecil Tuhan sih, seperti itu sih. Yang pertama tadi ya itu harus sadar terus lah kalau kita ini telah diselamatkan dan hubungan intim dengan Tuhan itu penting sekali. Ya. Dari aku mungkin ya Bang. Boleh. Kalau dari aku sih tadi gimana kita bisa menghidupi panggilan Tuhan ini dengan setia kayak gitu kan. Karena banyak dari kita bahkan sudah kayaknya udah kayak rohani banget kelihatannya, tapi nggak jarang juga loh teman-teman mereka yang kayak apa ya bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan lagi gitu kan. Bahkan saya juga pernah kayak gitu. Tapi kembali lagi gimana kita bisa mengerjakan ini dengan setia. Yang pertama adalah tentunya kita harus mengandalkan Tuhan ya. Karena kayak yang dibilang siapa tadi? Chris Eka ya, Bang Eka ya. Dia bilang tadi itu bukan karena siapanya, bukan karena kita, tapi karena memang Tuhan yang menggerakkan. So kembalikan segala satunya kepada Tuhan gitu. Jadi kita mengandalkan Tuhan tentunya dengan membangun hubungan sama Tuhan, itu bentuk kerendahan hati kita gitu kan, bahwasanya kita untuk melakukan panggilan ini pun kita nggak mampu kalau nggak ada Tuhannya gitu kan. Terus yang kedua adalah kita harus menikmati semua proses yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya nih ada orang yang mungkin dipanggil untuk menginjili gitu kan, hasilnya kan nggak harus instan gitu kan. Tetap percayakan hasilnya atau prosesnya sama Tuhan. Kayak tadi aku bilang, ada orang yang dipanggil untuk menginjili, ketika dia menginjili terus orang yang diinjili nggak bertobat, dia gampang kecewa gitu kan. Dia nggak menyerahkan hasilnya atau nggak percayakan hasilnya pada Tuhan, akhirnya dia menyimpang lagi gitu kan, aja dia kecewa, padahal di situ dia sudah mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. Jadi itu sih Bang yang bisa aku tambahkan gitu. Ya, aku ya. Di sisi lain kita juga perlu dukungan dari orang lain juga gitu. Kita nggak bisa sendiri. Dukungan orang lain tuh bukan hanya soal mendukung, menyemangati kita, ayo kita harus konsisten, enggak, tapi juga menegur ketika kita mungkin meleng atau nggak sadar atau gagal jatuh gitu. Menegur, menolong dan segala macamnya, karena itu nggak bisa sendiri sih gitu. Teman-teman kalau mencoba setia dalam panggilan ya, dalam konteks panggilan, tapi sendirian itu sangat susah, butuh support dari orang lain. Tapi sebaliknya, jangan sampai juga dengan komunitas yang salah, karena dengan komunitas yang salah justru makin sulit juga gitu untuk kita dapat menjalani panggilan Tuhan dengan setia. Jadi ya harus nemu komunitas yang pas, orang-orang yang pas untuk kita dapat menjalankan panggilan itu. Itu sih. Itu ya kalau bicara tentang yang ini ya, tentang bagaimana kita bisa setia dalam tantangan, kalau sebenarnya saya tuh agak kasihan dengan anak-anak muda sekarang, karena sebenarnya tantangannya banyak banget loh ya. Kalau dulu saya masih muda, tantangannya paling ya dengan teman-teman pergaulan gitu ya, pergaulan dengan teman-teman. Kalau kita nggak jaga pergaulan ya tantangannya dari mereka yang mengajarkan hal yang tidak baik bagi kita. Tetapi kalau sekarang anak-anak muda sekarang kan sumbernya banyak banget ya, dari media sosial, dari game yang mereka pakai, atau dari cara
penggunaan atau pemanfaatan screen time yang kurang baik ya. Pokoknya segala hal teknologi itu bisa menjadi tantangan bagi mereka untuk mereka tidak setia kepada panggilannya. Ya, itu menurut saya ini PR yang sangat besar bagi anak-anak muda. Terutama anak-anak Gen Z sekarang ini ya, dengan perkembangan dikit-dikit ada tantangan bilang, "Yo, kena mental nih, mental aku sakit terus nih." Mental break. Ya nggak kuat. Nggak kuat gitu ya, sedikit-sedikit alasannya kena mental, sedikit-sedikit alasannya nanti saya gimana lah gitu ya. Jadi ya tetapi sebenarnya satu hal yang harus kita pegang, firman Tuhan nggak pernah berubah kan ya. Dari dulu saya selalu pegang firman Tuhan ini ya, bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam kita, itu di Filipi 1 ayat 16 ya. Allah yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam kita, ini termasuk panggilan Tuhan di dalam hidup kita gitu ya. Itu akan meneruskannya sampai kepada akhir ya. Ini kepada akhir itu sampai kepada Kristus datang kedua kalinya. Kalau hasilnya kelihatannya nggak kelihatan, hasilnya nggak sempurna gitu ya, itu kita nggak usah risau. Yang penting evaluasi, kau udah lakukan yang terbaik atau belum, tujuannya udah sampai belum ya, tuh untuk memuliakan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan dalam hidupmu. Kalau kita tetap setia dan tetap percaya Tuhan akan memelihara, akan menolong, pastinya kita akan nggak dikit-dikit bilang kena mental, nggak dikit-dikit bilang saya nggak kuat, atau saya mau nyerah aja, saya kibarkan bendera putih, mau cari, atau saya nggak terpanggil di sini ternyata, terpanggilnya di tempat lain. Kalau kayak gitu, kapan kita bisa betul-betul setia firm dengan panggilan utama kita atau panggilan khusus kita, begitu. Jadi mau nambahin? Ya. Teman-teman di rumah nih, belum dengar suaranya. Baru Kak Endri aja, API 3. Gimana menurut teman-teman? Gimana cara teman-teman menjalankan panggilannya? Teman-teman masing-masing dengan setia. Apakah ada tips-tips gitu kan? Silahkan beri tipsnya juga supaya kita saling sharing gitu kan. Nah, aku sendiri pernah juga bisa dikatakan nggak setia ya. Karena merasa ini bukan panggilanku, tapi ya ternyata sebetulnya semua tuh itu tadi Tuhan tuh core-nya tuh tetap ada, cuman prosesnya tuh pasti beda gitu. Nah itu kalau kita menjalani dan menikmati semua prosesnya, ya kita akan nemu juga pada akhirnya panggilan kita yang murni gitu, sehingga ya apapun yang sudah ada di depan kita harusnya kita bisa sih laksanakan gitu, bukan nggak bisa, ini bukan passion. Aku pun juga pernah punya teman yang merasa panggilannya, passionnya adalah pelayanan gereja, pelayanan altar, WL, singer, penari gitu ya. Tapi ketika dia disuruh ngajar, dia malas-malesan, justru nggak semangat dengan alasan panggilan. Ya padahal salah gitu. Nah padahal itu justru nggak tepat. Pasti itu semua akan bermanfaat untuk panggilan core kita. Kalau kita yakin kita dipanggil sebagai WL kasarnya, tapi kita disuruh ternyata punya kesempatan untuk mengajar terlebih dahulu atau pelayanan-pelayanan lain selain WL. Nah, percayalah itu akan bermanfaat juga untuk pelayanan kita, panggilan pelayanan kita yang sejati atau yang khusus itu. Itu sih tambahan. Ada lagi teman-teman, silakan kalau ada. Kalau tidak ada kita akhiri. Karena waktu kita juga sudah berjalan terus-menerus ya teman-teman. Hampir 1 jam kita ngobrol, gak terasa tentunya. Dan teman-teman di rumah juga masih setia menunggu gitu, masih setia mendengarkan. Dan sayang sekali gak ikut berdiskusi. Cuman Kak Christian Eka aja tadi yang banyak berdiskusi, yang lain jadi penonton. Tapi it's okay teman-teman. Aku harap minggu depan gitu ya, minggu depan teman-teman bisa join lagi untuk ikut berdiskusi, mendengarkan dan juga ikut memberikan komentar, supaya nggak kami berempat aja tapi kalian juga, karena kalian juga kami ajak berdiskusi. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, dari masing-masing kalian boleh berikan closing statementnya. Kalau tadi dari Bu Evi perkenalannya ditutup Elsa terakhir, sekarang Elsa duluan deh. Nanti Bu Evi terakhir. Ya. Elsa, Nazar, aku Bu Evi. Statementnya berapa paragraf nih Bang? Wah, bukan closing statement bro. Oke, apa Kak? Makalah. Oke lah, karena di sini banyak adik-adikku juga ya. Jadi mungkin gini, untuk anak-anak muda gitu ya, kita lah ya, jangan terlalu banyak dengar suara orang ya.
dan juga suara diri sendiri. Kadang suara diri sendiri juga menyesatkan gitu loh Bang. Tapi banyak dengar, karena kita bicara panggilan tadi, panggilan hidup, banyak dengarkan Tuhan. Caranya adalah seperti kita bahas, baca firman, berdoa, banyak duduk. Udah, itu aja sih Bang. Silahkan Nazar. Ya. Buat teman-teman yang nonton, kita semua, ya penting sekali itu panggilan hidup. Kita harus memiliki panggilan hidup. Setiap orang pasti, dan pokoknya pastilah Tuhan kasih panggilan hidup. Tinggal masing-masing bagaimana kita menyadari hal tersebut seperti itu. Dan untuk menemukan hal itu tadi, ya teman-teman harus rajin-rajin berlutut kepada Tuhan. Terus rajin-rajin juga membaca firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita nggak bisa dengar suara Tuhan mana arah tujuan hidup kita sih itu. Firman Tuhan itu penting sekali. Dasar dari semua arah panggilan khusus, panggilan utama kita semua. Amin. Thank you. Nah, dari itu teman-teman, telinga kita dua, bibir kita satu, mulut kita satu ya, mata kita dua gitu. Jadi stop protes. Tapi mari perbanyak proses dengan cara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan juga, supaya panggilan itu benar-benar kita ketahui dan kita laksanakan yang dari Tuhan. Kita menemukan panggilan Tuhan. Thank you. Silakan. Ya. Closing statement sebenarnya dari tadi saya jadi di dalam pikiran saya tuh nyanyi-nyanyi lagu bukan sembarang pekerja. Ya, jadi boleh nyanyi juga. Ini kita bukan sembarang pekerja ya, karena Tuhan sudah memanggil kita. Pertama kita diberikan anugerah terlebih dahulu ya. Kita sendiri harus punya menyadari bahwa saya ada di dunia ini karena saya berharga. Tuhan menciptakan saya karena saya berharga, sehingga Tuhan berikan kepada saya anugerah keselamatan untuk saya. Dan saya diizinkan, diperkenan menjadi kawan sekerja Allah. Saya bukan sembarang pekerja. Itulah yang akan membuat kita semua, saya secara pribadi sudah terberkati dengan hal ini, untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan. Dan harap anak-anak muda saat ini yang sudah penuh dengan banyak sekali sumber, bisa mendengarkan banyak sekali video apapun tentang firman Tuhan, seharusnya punya bekal yang lebih banyak dibandingkan zaman-zaman saya dulu yang harus baca buku, cari buku. Ya, firman Tuhan pun beneran sekarang dengan adanya aplikasi, dengan adanya AI, kita bisa belajar firman Tuhan untuk semakin setia menjalani panggilan hidup kita bagi Kristus. Jadi nggak ada alasan untuk kita hidup hanya untuk makan untuk hidup, atau hidup ngeflow aja. Itu bukan orang Kristen gitu. Amin. Thank you teman-teman, thank you Nazar, thank you Elsa, thank you Kak Evi sudah menemani aku ngobrol. Dan teman-teman di rumah, thank you juga sudah nonton sampai akhir dan yang sudah memberikan komentarnya. Jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi ya, di jam dan hari yang sama, di akun yang sama, Sabda Resources, untuk kita boleh berdiskusi bersama-sama. Karena minggu depan masih nyambung dengan hari ini. Kalau kita hari ini boleh menemukan panggilan, minggu depan kita akan membuka talenta kita. Unlock your talents. Minggu depan kita akan diskusikan itu teman-teman. Stay tune untuk kita bisa berjumpa lagi. Follow supaya nggak ketinggalan. Kita tutup dalam doa ya teman-teman. Nazar boleh menutup kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kalau kami udah ngobrolin hal-hal yang luar biasa malam hari ini tentang panggilan hidup, panggilan khusus sebagai Tuhan, sebagai pemuda Kristen. Tuhan, terima kasih, kami semakin bukakan pikiran kami lewat obrolan-obrolan yang luar biasa ini. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, bahwa tidak ada sesuatu yang hanya timbul begitu saja, tapi semua karena pimpinan Tuhan. Yang kami percaya bahwa buat teman-teman semua yang sudah mendengar, kami semua sudah yang mendengar hal ini, kami semakin mengerti panggilan hidup kami, mencari panggilan hidup kami dengan terus bergumul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar dan peka akan suara Tuhan. Pimpin kami Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kami. Berkati Ray, berkati Pak Evi, berkati
Elsa, hambamu juga, serta teman-teman semua admin yang bekerja keras dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan berkati kami semua, supaya kami terus menjadi berkat bagi teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you sekali lagi Oke, teman-teman, dan thank you dari teman-teman semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam I Forgot. salam for God. Berkati.